Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk pertemuan minggu kemarin saya hanya memberikan video YouTube orang lain, bukan video YouTube saya, karena ada kesalahan dari video tersebut tidak mau terupload di YouTube. Nah, sekarang ini saya akan coba saya ulangi lagi materinya di video baru sehingga insya Allah bisa terupload. Kalau kalian bisa nonton berarti terupload ya. Oke, kita langsung saja. Kemarin terakhir kita membahas jarak titik ke titik. Sekarang kita bahas jarak titik ke garis. Oke, jarak titik ke garis. Oke, ini yang kita bahas pertemuan ini. Oh, ini kurang fokus. Oke. Ini jarak titik ke garis. Nah, misalkan di sini saya punya titik A. Mohon maaf ini nggak membayang. Tadi saya sudah buat video sekali gagal dan saya coba ulangi lagi. Lalu saya mempunyai garis G. Manakah yang disebut jarak dari titik A ke garis G? Apakah mungkin ke sini? Saya ambil tarik garis ke sini, atau ke sini. Nah, mana yang disebut jarak titik A ke garis G? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Nah, di sini kita analisis ada garis 1, garis 2, garis 3. Kita kembali ke definisi, jarak titik ke garis adalah jarak terdekat dari titik ke garis tersebut. Jadi, mana jarak paling dekatnya? Nah, kita lihat dari gambar 1, 2, atau 3. Nah, kalau 1 sama 2 sama 3 kita bandingkan, otomatis jarak terdekat adalah nomor 2. Tapi di sini kurang, ada yang kurang. Yaitu harus kita tambahkan tanda, yaitu dia harus tegak lurus. Apabila kita tarik garis titik dari A ke G, maka dia tegak lurus, maka itu merupakan adalah jarak terdekat dari titik A ke garis. Oke, itu definisinya. Kita langsung saja, biar ini baru bahas definisinya. Sekarang kita bahas dari contoh gambar bangun ruang. Misalnya saya buat sebuah bangun ruang yaitu kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada pertanyaan, Pak kok kubus mulu? Ya, ini adalah bisa dibilang sering keluar lah di ujian karena ini banyak ciri-cirinya dan banyak metode cepat. Seperti kita ketahui, ada diagonal bidang atau diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan kemarin saya juga sudah mengajarkan titik tengah dari atap sama lantainya. Oke, sekarang kita coba misalnya di sini ukurannya 8 cm rusuknya. Berapa jarak dari titik D ke GC? Nah, coba kita analisis. Dari D ke GC, kita tarik dari garis titik D ke G. Apakah dia tegak lurus? Tentu tidak. D ke G terlihat miring. Lalu kita tarik garis dari D ke tengah-tengah. Nah, di situ kita lihat kalau kita buat garis, dia juga tidak tegak lurus. Nah, terakhir kita coba D ke C. D ke C itu dia tegak lurus. Maka jarak dari D ke CG adalah DC, di mana DC-nya adalah 8 cm, berarti D ke CG itu adalah 8 cm. Itu yang kita punya yang pertama. Lalu kita lanjut. Kita coba menganalisis jarak dari A ke CG. A ke CG. Oke, sama. Kita harus mencari yang tegak lurus, A ke CG. Nah, bisa kalian analisis. A ke G miring,
A ke tengah-tengahnya masih miring. A ke C sudah tegak lurus. Berarti AC itu adalah diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu 8 akar 2 cm. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa contoh jarak titik ke garis tapi yang mudah. Nah, nanti akan saya hubungkan dengan yang agak sulit. Tadi kan pakai rusuk biasa sudah, pakai diagonal ruang sisi sudah. Sekarang kita pakai diagonal ruang. Jarak dari titik A ke EC, yaitu diagonal ruang EC ya. Nah, ini dia. A ke EC. Kita analisis dari A ke E, itu dia tidak tegak lurus karena miring terlihat dia ya. Lalu A ke C masih miring. Nah, kita lihat ini segitiganya. Jadi usahakan buat segitiganya dulu biar terlihat ya tegak lurus di mana. Dia tegak lurus sini, tapi yang kita minta A ke EC, bukan C ke EA. Kalau C ke EA sudah jelas dia tegak lurus di A. Oke. Saya pindahkan gambar. Maka mohon maaf dulu. Dari A saya tarik garis sehingga dia tegak lurus. Ada metodenya, bisa kalian pakai penggaris. Kalian harus pas-pas gimana gambarnya, tapi itu sulit. Kita harus melakukan perhitungan di sini. Nah, saya gambar ulang. Ini adalah segitiga ACE. Dia tegak lurus sini, tarik garis dia tegak lurus. Misalnya titik baru yaitu P. A ke C itu tadi 8 akar 2. A ke E 8. E ke C adalah 8 akar 3. Itu diagonal ruangnya. Nah, kita pakai metode luas segitiga. Kita tahu rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini adalah dasar. Dan coba kita gunakan untuk mencari AP di sini. Sebenarnya kalau kalian masih ingat materi SMP, itu kalau nggak salah kelas 8 atau kelas 2 SMP, itu kalian pernah membahas materi ini. Tapi di sini mungkin kalian sudah lupa, jadi saya ulang saja. Kita cari luas 1 dan luas 1 sama dengan luas 2. Ini sama alas kali tinggi bagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Nah, untuk yang luas 1 dulu. Alasnya AC. Sudah terlihat kan kalau gambar normal, yaitu alasnya AC. Lalu tingginya AE. Sudah terlihat. Kita masukkan sini, yaitu 8 akar 2 dikali 8 bagi 2. Sama dengan yang luas 2. Nah, coba kita anggap alasnya itu EC. Jadi istilahnya ini saya putar. Sehingga gambarnya nanti ya kurang lebih seperti ini. Kalau saya putar. Nah, di tegak lurus ini. Jadi ini tadi gambarnya kurang. Jangan yang ini. Jadi dia harus di sini. Di sini. Di sini. Nah, di sini C-nya, ini A-nya, ini E-nya, tegak lurus ini. Nah, ini P. Nah, maka CE adalah alas, maka AP adalah tinggi. Jadi kita hanya merubah konsep yang ini aja. Ini alas, ini tinggi. Apabila ini alasnya, maka ini tingginya. Nah, kita masukkan angkanya. 8 akar 3 dikali AP per 2. Jadi nggak mungkin kan di satu bangun kita mencari luas tapi beda hasil, otomatis sama hasil. Oke, kita coret-coret. 8 juga habis. Tinggallah AP sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3 atau merasionalkan ya. Maka jawabannya 8 per 3 akar 6. Nah, ini adalah jawaban untuk yang pertama. Nah, kita akan mencoba mencari
dengan bangun lain. Kita coba ya dengan bangun lain, misalnya limas. Saya buat limasnya dulu. Ini T A B C D. Oke. Ini adalah rimas T A B C D. Mungkin kalian bisa mencontohkan tapi dengan gambar yang lebih bagus gambar kalian ya. Karena saya kurang sulit dalam hal menggambar. Nah, ini adalah rimas T A B C D. Coba kita analisis, misalnya ininya 6 lah. Ini 10. Jadi rusuk datar dan rusuk alas dan rusuk tegaknya itu rusuk alasnya 6, rusuk tegaknya 10. Kita mencari jarak dari A ke TC. Kita lihat dari A ke TC. Saya tarik garis A ke C. Maka dia akan membentuk sebuah segitiga sama kaki. Nah, berapa AC-nya? Kan kita tahu ini 6, ini 6. Maka dia masuk konsep diagonal sisi, yaitu 6 akar 2. Sebelumnya saya tarik dulu, saya pindahin dulu gambarnya ke bawah. Oke, ini dia A, C, T. Di sini 10, ini 10, ini 6 akar 2. Nah, di sini kita belum punya tinggi ya. Tapi kalau kita tarik garis dari T ke bawah, dia akan membagi 2 sama panjang karena dia adalah segitiga sama kaki. Nah, ini adalah 3 akar 2. Ini juga 3 akar 2, pembagian dari 6 akar 2. Dengan menggunakan Pitagoras, ini misalkan O, kita mencari TO sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat, yaitu 100 dikurang 18, yaitu akar dari 70, benar ya 70, bukan 82. 82 itu kalau saya bagi 4 itu tidak bisa, bagi 9 tidak bisa, atau ada yang salah hitungan saya. 9, benar ya, tapi ini angkanya aja kurang bersahabat nih. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak melihat buku ya, jadi contoh soal angkanya agak jelek. Akar 82. Kita kembali lagi, kita sudah punya TO atau tinggi segitiga, yaitu akar 82. Sekarang yang kita perlukan adalah A ke TC. Tarik garis dari A ke TC sehingga dia tegak lurus. Sama seperti yang ini, kita pakai metode luas 1 dan luas 2. Tadi kan T ke O, ini misalnya P lagi. Jadi kita PR kita A ke P lagi nih, sama kayak tadi. Tapi dengan segitiga yang berbeda. Luas 1 sama dengan luas 2. Alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kita masukkan alasnya, kita pakai yang standar dulu. Otomatis ini alas, ini tinggi, yaitu alasnya 6 akar 2 dikali tingginya tadi kita cari akar 82 bagi 2 sama dengan A kali T. Sekarang ini alasnya diputar kayak tadi, maka alasnya 10, tingginya AP bagi 2. Ini coret-coret 6 sama ini coret, sisa 3, sisa 5. Maka AP saja sama dengan 3 akar 2 kali 82 itu 164 dibagi 5. Nah, masih bisa disederhanakan gak? Coba 164 saya bagi dengan 4. Bisa ini mah.
Ini 16, 4, 4 habis ya. Berarti ini 41. Maka ini bisa saya rubah jadi 2-nya keluar, 6 akar 41 per 5. Ini adalah jarak dari titik A ke TC. Oke, ini adalah materi tentang jarak titik ke garis. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Untuk tugas itu 2 soal saja. Itu diisi di Google Formulir ya, sama seperti kemarin menggunakan huruf besar. Jadi pakai kata-kata. Contoh ini berarti disebut 6 akar 41 per 5. Atau dibagi 5 juga boleh kata-katanya. Pakai kata-kata dan menggunakan huruf besar, itu jawabannya. Oke, untuk ini kita coba. Tugasnya bangunnya sama. Saya yang pertama sebuah kubus yang saya bedakan hanya angkanya. Tadi kan kita pakai angka 8, sekarang kita pakai angka 6. Tentukan A ke EC. Sama pertanyaannya. A ke EC. Sama caranya kayak tadi. Untuk nomor 2, saya buat limas segi 4. T, A, B, C, D. Nah, untuk ukurannya di sini, sini tadi kita pakai 6 ya, sama 10. Sekarang di sini kita pakai angka ini 8, sini 10. Oke, ini adalah tugas yang diisi di Google Formulirnya. Sama caranya kayak tadi. Ingat, cara pengisiannya menggunakan kata-kata agar jawabannya terlihat benar atau salah, dan saya akan mendapatkan poinnya betul apa salahnya berapa, sehingga itu adalah menjadi patokan saya untuk menjadi nilai tugas. Oke, sekian video dari saya. Ini adalah ringkasan materinya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.